Di dalam doa Bapa Kami itu ada poin Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya, dan menginjak pada poin ampunilah dosa kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Benar tak itu? Kita ngomong kepada Tuhan, ampunilah dosa kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi dalam kondisi apapun, dalam situasi sesulit apapun, setidak enak apapun, kita diajarkan Tuhan untuk berbahagia. Dan kalau ngomong seperti itu, saya ingat karena saya ini guru sekolah minggu, saya ngasih bocoran seluruh ini guru sekolah minggu saya. Baik bagi kami yang sangat peduli akan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mengucap syukur kalau di pagi yang indah ini kami boleh membuka hati dengan sujud di kaki Tuhan, menyatukan hati, merasakan kehadiran Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Hadir, Engkau Allah yang saat ini hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengetahui Tuhan kerinduan kami untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam doa pagi ini. Istimewa di dalam kami merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Bapa, kami menyadari bahwa diri kami penuh dengan kesalahan dan dosa. Kami mohon diampuni terlebih dahulu Tuhan, disucikan hati kami dan dikuduskan kehidupan kami, agar supaya kami layak menerima firman Tuhan. Kami boleh mengerti dan Roh Kudus boleh memampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman di dalam tangan kasih-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan Tuhan, layakkanlah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Marilah kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 1. Ada 3 ayat yang akan kita renungkan bersama. Pengkhotbah 1 ayat yang kedua, Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dan ayat yang ke-11. Pengkhotbah 1 ayat yang kedua mengatakan demikian, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikian firman yang akan kita renungkan bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo mengatakan di dalam penyesalannya, Pengkhotbah 1 ayat 2 mengatakan, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kata Raja Salomo, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Raja yang bijaksana, raja yang mempunyai kerajaan yang luar biasa, mengapa sampai mengatakan semuanya sia-sia? Kita semua menginginkan hidup kita tidak sia-sia. Jikalau tadi Mbak Marta mengatakan kita ingin bahagia, kan? Namun di sini kita ingin hidup kita tidak sia-sia. Sebagai istri, hidup kita tidak sia-sia untuk suami. Sebagai suami, hidup kita tidak sia-sia untuk istri. Sebagai orang tua, hidup kita tidak sia-sia untuk anak-anak kita. Sebagai pelayan Tuhan, hidup kita juga tidak sia-sia.
Tuhan berkenan memakai kehidupan kita untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang yang dikehendaki Tuhan. Itu kerinduan kita bersama. Namun mengapa Salomo mengatakan semuanya sia-sia? Nanti kita merenungkan bersama tentang Raja Salomo. Kembali kita ke Raja Salomo. Salomo adalah anak dari Raja Daud dan Batseba. Arti kata Salomo adalah damai. Damai. Pada waktu Salomo menjadi raja, Salomo pernah berdoa pada Tuhan. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar? Raja Salomo diberi kepercayaan untuk membawa umat Allah, bangsa Israel, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga tugas ini diberikan kepada para majelis hamba Tuhan yang ada di tempat ini untuk membawa umat yang dipercayakan Tuhan ada di gereja GKJ Waru, untuk mereka semuanya hidup di dalam kebenaran Tuhan. Raja Salomo mempunyai tugas seperti itu. Dia merasa tidak sanggup jikalau tidak ada pimpinan Tuhan. Kerendahan hatinya pada waktu muda sangat memperkenalkan hati Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo. Dalam bahasa Ibrani, hikmat adalah hokmah, yang artinya menjadi bijaksana. Tuhan memberikan hikmat sehingga Raja Salomo menjadi bijaksana. Allah mengatakan demikian di dalam firman-Nya, Raja-Raja 3 ayat 12, tidak usah dibuka, saya bacakan. Sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan-Mu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Luar biasa Tuhan itu. Jikalau kita mau merendah, seperti pada saat ini kita merendah ke di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan. Sehingga Tuhan memberikan hikmat pada Raja Salomo. Tidak hanya hikmat dan pengertian, namun Raja Salomo diberikan kekayaan yang melimpah, kekuasaan dan hormat yang luar biasa. Ketenaran sebagai raja yang bijaksana diberikan Tuhan kepada Salomo. Dan kerajaan Salomo menjadi satu kerajaan yang adikuasa. Dinikmatinya pemberian Tuhan itu oleh Salomo. Namun ada satu hal yang terakhir yang sangat menjadi jebakan bagi Raja Salomo. Karena kerajaannya adikuasa, maka kerajaan-kerajaan yang di sekelilingnya memberikan upeti. Upetinya adalah putri-putri yang cantik-cantik. Sehingga Salomo mempunyai istri 700 dan gundik 300, 1000. Salomo menikmati kesenangan sensual yang membawa dia terbawa arus. Arusnya adalah penyembahan berhala. Kepercayaan dari bangsa-bangsa lain yang masuk ke kerajaannya membawa dia terbawa arus. Salomo jatuh dosa. Kekejian bagi Tuhan penyembahan berhala itu. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan yang pertama. Tidak. Jikalau diduakan, Tuhan tidak akan berkarya. Akhirnya Salomo hidup bersenang-senang dahulu, namun akhirnya mengalami kehancuran, kehampaan. Pancaran hikmat kebijaksanaan dari Tuhan makin lama makin redup dan akhirnya hilang. Tidak ada cahaya hikmat, adanya kegelapan dalam kehidupannya, kehampaan.
hidupnya menjadi penyesalan. Pada akhir pemerintahan Raja Salomo, Israel mengalami kehancuran secara jasmani dan rohani. Dan setelah kematian Raja Salomo, kerajaan Israel dibagi dua. Salomo di dalam penyesalannya, dia mengakui di dalam Pengkhotbah 1 ayat 2, kesia-siaan belaka. Kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Dia mengatakan demikian. Namun pada akhirnya dari Pengkhotbah 12 ayat 13 mengatakan, Salomo di dalam penyesalannya, dia menyadari kesalahannya dan dia mengajar kita semua. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kebenaran yang disampaikan di akhir pengkhotbah ini, kebenaran agar supaya kita takut akan Allah. Allah memang tidak kelihatan, namun Allah adalah maha hadir. Hanya kita yang kadang-kala dalam kondisi kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kadang-kala doa kita seperti langit tembaka, tidak bisa menjangkau. Rasanya seperti omong sendiri, omong dengan tembok, karena keadaan kita yang tidak layak untuk merasakan kehadiran Tuhan. Kitab Kidung Agung dia ciptakan mengutarakan hubungan yang indah dia dengan Allah. Dia dikasih Allah, dia mengucap syukur pada Allah, dia menuangkan di dalam Kitab Kidung Agung. Dan berjalannya waktu, dia bertanggung jawab untuk membawa bangsa Israel untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dia seorang penceramah, dia senang berceramah. Dia membuat buku Amsal, tuntunan-tuntutan untuk hidup yang benar. Dan di dalam keterpurukan secara rohani, dalam penyesalannya, dia membuat kitab Pengkhotbah. Namun di akhir Pengkhotbah dia menutup dengan mengharapkan kita semua orang agar tidak hidup sia-sia. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi jikalau Raja Salomo mengatakan sia-sia, hidup itu adalah sia-sia, tema kita pada pagi hari adalah di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Waktu di dalam bahasa Yunani dibagi dua, Kronos dan Kairos. Kronos adalah berbicara tentang waktu yang berjalan waktu yang bergerak maju secara rutin, kronologi. Bapak Ibu ingat akan kronologi, waktu yang bergerak maju secara rutin, setiap jam maju, setiap hari maju, setiap bulan maju, setiap tahun maju, rutin. Dan Kairos adalah waktu yang spesial. Kita mencari waktu yang spesial, di mana waktu itu Allah berkenan ditemui. Seperti saat ini. Ini Kairos, waktu yang spesial. Kita mengesampingkan kegiatan kita. Kita duduk manis di hadapan Tuhan. Itu waktu Kairos. Waktu di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Waktu itu kita mendapatkan kekuatan baru. Waktu kita dipulihkan. Waktu kita diampuni. Waktu kita dimampukan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saya ingat akan khotbah minggu kemarin, Pak Erif menyampaikan tentang Musa naik ke Gunung Sinai 40 hari untuk berdoa dan dia mendapatkan 2 loh batu.
pada waktu Musa turun, wajahnya bercahaya. Mengapa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Jikalau hati gelap, cari Tuhan. Doa, duduk manis di hadapan Tuhan. Kemuliaan Tuhan mengalir dalam hati kita. Damai sejahtera, tadi sudah kita saling bersalaman membagikan damai sejahtera, itu mengalir. Tidak ada yang sia-sia di dalam kita berdoa. Waktu yang indah, itu waktu yang indah. Kairos namanya. Banyak orang yang tidak mau mengejar kairos, perjumpaan dengan Tuhan. Banyak orang Kristen, aku ngene-ngene baik, meluncur aja, mengalir saja. Hidup itu mengalir saja, sudah biasa-biasa aja. Dulu saya pernah kalau diajak sembahyang, enggak mau, saya biasa-biasa aja. Jadi orang Kristen saya biasa-biasa aja, males bangun pagi untuk berdoa. Nah, itu alasannya. Banyak orang Kristen yang tidak mau berupaya untuk mengenal lebih dalam Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Banyak orang Kristen sehingga hidupnya menjadi sia-sia. Kronos, kehidupan secara kronos itu menjadi sia-sia. Tetapi kehidupan secara kairos, perjumpaan Tuhan kita upayakan, kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, dan kita mendapatkan kekuatan baru untuk hidup benar. Itu waktu kairos itu sangat berarti, membuat kita semuanya tidak sia-sia. Lalu Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kairos. Tuhan membuat indah pada waktunya. Itu waktu kairos. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang ayat yang 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir. Jadi Tuhan akan membuat indah pada waktunya bagi kita. Manakala kita memberikan waktu spesial dengan Tuhan, waktu kairos itu kita upayakan sehingga hidup kita menjadi indah pada waktunya. Hidup kita menjadi tidak sia-sia. Kalau Raja Salomo yang bijaksana dan kaya raya itu mengatakan waktu itu sia-sia dan menderita dia, kita pun sebagai manusia juga tidak lepas dari segala masalah. Ada tembok-tembok yang mengelilingi kita, yang memberikan kita tidak leluasa untuk kita hidup, untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Ya seperti yang saya katakan, doa kok rasanya nggak bisa kontak dengan Tuhan. Itu ada tembok-tembok yang mengelilingi kita, yang kita tidak sadar bahwa itu ada tembok-tembok di mana Tuhan rindu berjumpa dengan kita. Namun kita keadaan kita tidak melayakkan kita untuk merasakan hadirat Tuhan. Namun kita senantiasa harus mencari kairos dengan Tuhan. Karena Tuhan berjanji setiap orang yang seperti kata Bapak Erif, naik ke Gunung Sinai. Naik itu adalah satu hal yang sulit kan. Seperti bangun pagi sekarang ini, itu perjuangan sekali. Itu perlu ada kemauan, ada kekuatan, semangat, itu ada. Naik ke Gunung Sinai. Ini naik ke Gunung Sinai saya saat ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Step-stepnya begitu. Jadi kita harus semangat, harus ada kekuatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Namun tidak, Tuhan mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepada. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah
maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima. Janji Tuhan itu ya dan amin, tidak pernah ingkar janji Tuhan itu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibuka. Itu janji Tuhan. Jangan ada yang putus asa dengan doa, karena doa itu tidak akan ada yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara, tembok yang mengelilingi, kalau ada rumah yang sudah tua mau dibangun baru tentu akan dirobohkan, bukan? Merobohkannya itu dengan bulldozer, bukan? Ya, bulldozer yang kita gunakan untuk merobohkan tembok-tembok masalah kehidupan kita adalah doa yang penuh iman dan ketaatan. Doa orang benar, jikalau doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Benar yang bagaimana? Benar yang bagaimana yang dimaksud ini? Benar sudah dibenarkan oleh Tuhan. Hidup kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, manakala kita sujud minta ampun kepada Tuhan. Hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita hidup dalam kebenaran Tuhan dengan iman dan ketaatan. Itu doa orang benar. Saya ulang kembali, doa orang benar yang bagaimana, yang besar kuasanya. Orang yang dibenarkan Tuhan karena sudah minta ampun pada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Itu namanya orang benar. Tembok Yeriko bisa roboh karena apa? Ketaatan bangsa Israel untuk mengitari tembok Yeriko selama 6 hari, setiap hari 1 kali dengan membawa tabut perjanjian. Manakala hari yang ke-7 mengitari 7 kali, dan akhirnya trompet. Sebentar. Apa itu? Sangkakala. Dari domba jantan, Nafili. kayak trompet ya, itu dibunyikan dan mereka semuanya meneriakkan teriakan kemenangan di dalam Tuhan. Tembok Yeriko roboh. Apa karena teriakan bangsa Israel? Karena ketaatan bangsa Israel, Tuhan berkenan merobohkan tembok Yeriko. Ketaatan kita yang bisa merobohkan, Tuhan berkenan merobohkan masalah-masalah kehidupan kita. Banyak saudara-saudara kita yang masih belum percaya pada Tuhan. Banyak saudara-saudara kita yang belum bangun imannya untuk mendekat pada Tuhan. Itu merupakan masalah tembok. Kita tidak berdaya menghadapi itu. Namun ketaatan kita, doa orang benar, besar kuasanya. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa mencari kairos Tuhan. Mengapa? Hanya Tuhan Yesus yang berkuasa menebus kita dari dosa, menghancurkan tembok-tembok masalah, karena Dia sudah menanggungnya. Di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5 mengatakan demikian, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Masalah penyakit, masalah kehidupan itu sudah ditanggung Tuhan, dan Tuhan memberikan kita agar kita mencari kairos Tuhan, agar supaya hidup kita diberikan hidup yang berarti. Kita menghadapi
menjelang minggu Prapaskah pertama. Jikalau saudara kita yang Muslim, dia berpuasa secara 30 hari, menghayati Lebaran itu, menghayati. Bagaimana dengan kita? Menghayati kedatangan Tuhan. Mengapa Tuhan berkenan turun ke bumi untuk menebus kita semuanya? Karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya. Di Pura nantinya akan menghayati satu pujian. Mengapa Tuhan turun ke bumi? Karena kasih-Nya. Dia menebus kita. Yang harusnya kita yakini. Baiklah kita bersama-sama mencari kairos Tuhan, merasakan kasih Tuhan, menghayati di dalam minggu Prapaskah pertama sampai yang ke-7, ke-6. Marilah kita menghayati, benar-benar menghormati Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berkenan turun ke bumi untuk menebus kita. Baiklah kita dengan pengucapan syukur kepada Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk kita menghadapi perjamuan kudus, di mana kita akan menerima kekuatan baru untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang tidak sia-sia, orang yang berarti di hadapan Tuhan, di hadapan semua orang, di hadapan keluarga kita menjadi orang yang berarti. Doa syafaat adalah doa untuk orang lain. Jikalau kita mendoakan pelayanan di tempat ini, itu pekerjaan Tuhan, itu yang dikehendaki Tuhan. Pelayanan di tempat ini tanpa ada orang yang mau merendahkan diri untuk memohon supaya jemaat dapat merasakan kehadiran Tuhan. Hanya doa pagi ini, di mana kita menaikkan syafaat kita untuk pelayanan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi Bapak Pendeta, majelis dan semua yang berperan serta di dalam pelayanan ini. Didoakan setiap ada doa pagi. Kita melayani Tuhan, itu artinya bukan doa untuk kita. Jikalau kita berdoa untuk orang lain, sebenarnya masalah kita sudah ada di dalam tangan kanan yang penuh dengan kemenangan. Begitu Bapak Ibu, dari saya kiranya firman Tuhan dijabarkan lebih dalam lagi di dalam hati Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dapat menghayati Paskah ini dengan benar, sehingga kita mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri-Mu Tuhan. Kami telah merenungkan bersama kasih-Mu bagi kami. Tuhan, mampukanlah kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Engkau berkenan memakai kami Tuhan, dan hidup kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami serahkan kembali kepada-Mu Tuhan. Jabarkanlah di dalam hati kami semuanya lebih dalam lagi, sehingga kami boleh mengenal dan mengerti akan kehendak Tuhan, dan melakukan dengan pertolongan Roh Kudus, kami melakukan kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Terus sayur. Bapakku yang